Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kita akan menjelajahi negara-negara berkembang di benua Asia Tengah. Mari kita mulai. Asia Tengah merupakan sebuah kawasan yang terletak di tengah benua Asia, yang meliputi negara-negara seperti Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Afghanistan. Kawasan ini dikenal dengan sejarahnya yang kaya, budaya yang beragam, serta keindahan alamnya yang meliputi pegunungan, gurun, dan padang rumput. Asia Tengah juga merupakan jalur penting dalam perdagangan, terutama melalui jalur sutra yang menghubungkan timur dan barat. Selain itu, kawasan ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak dan gas. Pertama, kita memiliki Kazakhstan, negara terbesar di Asia Tengah, yang sebagian kecil wilayahnya juga masuk ke Eropa Timur. Negara ini berada di antara garis lintang 40-55 derajat Lu dan garis bujur 46-87 derajat Bt dengan luas wilayahnya mencapai sekitar 2,7 juta km, menjadikannya negara terluas ke-9 di dunia. Kazakhstan memiliki iklim kontinental ekstrem, di mana pada musim panas bisa sangat panas dengan suhu mencapai 30-40 derajat Celcius di wilayah gurun dan semi gurun. Pada musim dingin sangat dingin, terutama di utara, dengan suhu yang bisa turun hingga minus 20 derajat Celcius atau lebih rendah. Kazakhstan berbatasan dengan 5 negara, yaitu Rusia di sebelah utara, China di sebelah timur, Kirgistan di tenggara, Uzbekistan di selatan, Turkmenistan di barat, dan di bagian barat, Kazakhstan juga berbatasan dengan Laut Kaspia. Selain itu, Kazakhstan dikenal memiliki topografi yang bervariasi, termasuk dataran, lipat, pegunungan, dan gurun. Indikator kuantitatif Kazakhstan: pendapatan per kapita 35.500 pertumbuhan penduduk 0,86%, angka kematian 8,1, angka kelahiran 17,2, usia harapan hidup 73,3 tahun, HDI 0,802. Selanjutnya, kita menuju Uzbekistan yang memiliki warisan budaya yang kaya. Kota-kota bersejarah seperti Samarkand dan Bukhara merupakan bagian dari jalur sutra dan menarik wisatawan dari seluruh dunia. Uzbekistan beribu kota Tashkent. Sejarah Uzbekistan bermula dari zaman milenium kedua sebelum Masehi dan memiliki banyak bukti peradaban kuno. Selain itu, Uzbekistan juga pernah menjadi wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan besar, misalnya Kekaisaran Romawi Timur, Alexander Agung, Kekaisaran Persia, Kekaisaran Manggel, Kekaisaran Timurid, hingga Kekhalifahan Islam. Memasuki abad ke-16, Uzbekistan termasuk sebagai bagian Khanat Bukhara dan bagian Kekaisaran Rusia sekitar abad ke-19. Bukan hanya itu, pada 1917, pasca revolusi Bolshevik, Uzbekistan juga masuk ke dalam Uni Soviet dan merdeka pada ke-1991. Uzbekistan memiliki luas wilayah 447.400 km persegi, 172.700 sq mi, menjadikannya sebagai negara terbesar ke-56 di dunia berdasarkan luas wilayah. Batas negara Uzbekistan yaitu Kazakhstan di barat laut dan utara, Kirgistan dan Tajikistan di timur dan tenggara, Afghanistan di selatan, dan Turkmenistan di barat. Indikator kualitatif Uzbekistan pada kualitas pendidikan, program peningkatan pendidikan di kota-kota besar, pada budaya, kerajinan tangan yang kaya, dan festival tradisional yang merayakan sejarah dan budaya. Indikator kuantitatif, pendapatan per kapita 8.800 US per tahun 2023, pertumbuhan penduduk 1,43% per tahun 2024, angka kematian 5 Januari tahun 1000 penduduk per tahun 2024, angka kelahiran 20 Mei tahun 1000 penduduk per tahun 2024, usia harapan hidup 76,2 per tahun 2024, HDI 0,727 per tahun 2023. Selanjutnya, negara Kirgistan. Secara historis, Kirgistan berada di persimpangan beberapa peradaban besar, yaitu sebagai bagian dari jalur sutra dan rute komersial dan budaya lainnya. Kirgistan berada di bawah dominasi asing dan mencapai kedaulatan sebagai negara bangsa setelah pecahnya Uni Soviet pada tahun ke-1991. Setelah kemerdekaan, Kirgistan telah resmi menjadi negara yang berdaulat
Afghanistan juga merupakan anggota dari Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, Uni Ekonomi Eurasia, ISTAM, Organisasi Kerjasama Shanghai, Organisasi Kerjasama Islam, Dewan Turki, Komunitas Tiarka SOY dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Negara ini beribu kota Bishkek berbatasan dengan Tiongkok di sebelah barat dan Kazakhstan di sebelah selatan dengan titik koordinat 4100 Lu dan 75,0 BD. Dengan luas wilayah 199.951 km persegi, daratannya mencapai 191.801 km persegi dan perairan 8.150 km persegi. Iklim berdasarkan zona lembah subgunung musim panas yang terik, musim dingin tanpa salju dan sedang, serta curah hujan hampir nol. Zona pegunungan musim panas yang hangat dan musim dingin yang dingin dan bersalju. Zona subnival iklim kutub dan ditutupi oleh salju serta gletser. Indikator kualitatif Kirgistan. Kualitas pendidikan. Akses pendidikan yang meningkat meskipun masih ada tantangan di daerah pedesaan. Dan pada budaya, Festival World Nomad Games yang merayakan tradisi dan olahraga di mana masyarakat di Kirgistan masih menjalankan tradisi nomaden. Indikator kuantitatif pendapatan per kapita 6.400 2024, pertumbuhan penduduk 0,79% 2024, angka kematian 6 2024, angka kelahiran 18,7 2024, usia harapan hidup 72,9 tahun 2024, HDI 0,701. Selanjutnya Turkmenistan, yang terletak di Asia Tengah, memiliki kondisi fisik yang didominasi oleh gurun Karakum yang mencakup sekitar 80% dari total luas negara. Wilayah ini juga memiliki pegunungan di bagian timur dan beberapa danau, termasuk Danau Caspian, yang merupakan danau terbesar di dunia. Iklimnya umumnya kering dengan suhu yang sangat panas di musim panas dan dingin di musim dingin, yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat setempat dan kegiatan ekonomi, terutama dalam pertanian dan peternakan. Dari segi sosial budaya, Turkmenistan memiliki warisan budaya yang kaya, dengan tradisi nomaden yang kuat dan pengaruh Islam yang mendalam. Masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis, dengan etnis Turkmen menjadi mayoritas. Bahasa Turkmen adalah bahasa resmi, dan kebudayaan lokal tercermin dalam seni, musik, dan kerajinan tangan, seperti karpet Turkmen yang terkenal. Namun, negara ini juga menghadapi tantangan dalam hal kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, dengan pemerintah yang cenderung otoriter dan membatasi kebebasan sipil. Indikator kuantitatif, pendapatan per kapita 14.700 US per tahun 2022, pertumbuhan penduduk 0,92% per tahun 2024, angka kematian 16.000 penduduk per tahun 2024, angka kelahiran 16,8 per 1.000 penduduk per tahun 2024, usia harapan hidup 72,4 per tahun 2024, HDI 744 per tahun 2022. Selanjutnya, Afghanistan, yang terletak di jantung Asia Selatan, memiliki kondisi fisik yang bervariasi dengan pegunungan yang menjulang, dataran tinggi, dan lembah yang subur. Pegunungan Hindu Kush membentang di bagian tengah negara, menciptakan tantangan geografis yang signifikan bagi transportasi dan aksesibilitas. Iklim Afghanistan bervariasi dari semi kering hingga iklim pegunungan, dengan musim panas yang panas dan musim dingin yang dingin, meskipun memiliki sumber daya alam seperti mineral dan gas. Kondisi geografis dan iklim yang keras seringkali menghambat pengembangan ekonomi. Dari segi sosial budaya, Afghanistan memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, dipengaruhi oleh berbagai etnis seperti Pashtun, Tajik, Hazara, dan Uzbek. Bahasa resmi adalah Pashto dan Dari, yang mencerminkan keragaman etnis di negara ini. Masyarakat Afghanistan dikenal dengan tradisi yang kuat, termasuk seni, musik, dan kerajinan tangan. Namun, selama beberapa dekade konflik, banyak aspek budaya telah terpengaruh, dan tantangan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia masih sangat nyata, terutama bagi perempuan dan anak-anak.
Indikator kualitatif di Afghanistan menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, meskipun hasilnya masih jauh dari memadai. Tingkat literasi dan pendidikan formal masih rendah, dan banyak anak, terutama perempuan, tidak memiliki akses ke pendidikan. Dalam sektor kesehatan, meskipun ada kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, tantangan seperti kurangnya infrastruktur dan tenaga medis tetap menjadi masalah. Indikator kuantitatif, pendapatan per kapita 2000 US, pertumbuhan penduduk 2,22%, angka kematian 11,8, angka kelahiran 34,2, usia harapan hidup 54,4 tahun, HDI 0,462. Selanjutnya, Tajikistan, yang terletak di Asia Tengah, memiliki kondisi fisik yang didominasi oleh pegunungan, termasuk pegunungan Pamir yang sering disebut atap dunia. Sekitar 93% dari wilayah negara ini terdiri dari pegunungan yang menciptakan tantangan dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas. Iklim Tajikistan bervariasi dari iklim pegunungan yang dingin hingga iklim subtropis di lembah, dengan musim panas yang panas dan musim dingin yang dingin. Sumber daya alam seperti air dan mineral tersedia. Namun tantangan geologis dan iklim seringkali membatasi pengembangan pertanian dan industri. Dari segi sosial budaya, Tajikistan memiliki warisan budaya yang kaya, dengan pengaruh dari berbagai etnis, terutama Tajik, yang merupakan kelompok mayoritas. Bahasa Tajik adalah bahasa resmi, dan budaya lokal tercermin dalam seni, musik, serta tradisi lisan yang kuat. Masyarakat Tajik dikenal dengan tradisi keramah-tamahan dan nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi. Namun, setelah Perang Saudara di tahun 1990-an, negara ini menghadapi tantangan dalam hal stabilitas sosial dan ekonomi yang berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Indikator kualitatif di Tajikistan menunjukkan adanya kemajuan dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan, meskipun kualitas dan distribusinya masih bervariasi. Tingkat literasi di negara ini cukup tinggi, tetapi banyak anak-anak, terutama di daerah pedesaan, masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Dalam sektor kesehatan, meskipun terdapat peningkatan dalam layanan dasar, tantangan seperti kekurangan tenaga medis dan infrastruktur yang tidak memadai masih ada. Secara keseluruhan, Tajikistan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hukum dan peraturan di Tajikistan juga sangat ketat, dengan setiap orang yang berada di negara tersebut harus mematuhi dan tunduk pada aturan setempat. Melanggar hukum dan peraturan dapat menyebabkan deportasi, penangkapan, atau diasingkan oleh otoritas setempat, menambahkan tekanan pada masyarakat untuk menghindari konflik dengan pemerintahan. Partisipasi politik di Tajikistan cenderung terbatas karena pemerintah memiliki kontrol yang kuat atas partai-partai politik. Indikator kuantitatif pendapatan per kapita 4.500 U. 2024, pertumbuhan penduduk 1,4% 2024. Angka kematian 5,72 2024. Angka kelahiran 20,73 2024. Usia harapan hidup 69,36 tahun 2024. HDI 0,685 2022.